Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PT Sido Muncul yang terdiri dari Dewi Olivia Sehotang, Familiania Porayo, Vicky Saputra, dan Markus Riandi akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Yang pertama masuk pada pemilihan mode transportasi. Di sini terdapat mode transportasi truk, kereta, kapal, pesawat, dan paket yang sesuai dengan kriterianya masing-masing. Transportasi yang pertama adalah transportasi masuk. Pada transportasi ini dari supplier ke pabrik untuk proses pengantaran bahan baku. Adapun mode transportasinya melalui jalur darat menggunakan truk dari petani daerah untuk mengantarkan bahan baku hasil pertanian dari PT SHI, dan dari jalur laut menggunakan kapal laut untuk mengirimkan bahan kimia sintesis dan ekstrak bahan aktif yang berasal dari luar negeri. Transportasi yang kedua adalah transportasi dalam pabrik. Transportasi di dalam pabrik dilakukan untuk proses pengantaran bahan baku dari warehouse ke pabrik. Mode transportasi yang digunakan berupa konveyor dan forklift. Transportasi yang ketiga adalah transportasi keluar. Transportasi dari pabrik ke distributor untuk proses pengantaran produk jadi seperti jamu, suplemen, minuman herbal, dan produk farmasi. Adapun mode transportasi yang digunakan menggunakan jalur darat, menggunakan truk dari warehouse untuk mengantarkan produk jadi antar kota, dan dari jalur laut menggunakan kapal kargo untuk mengirimkan produk jadi yang tidak dapat ditempuh melalui jalur darat. Yang terakhir adalah implikasi sistem ERP. Sistem ERP SAP S4 HANA membantu untuk 1. Perencanaan rute dan penjadwalan untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi biaya dan waktu. Yang kedua, manajemen armada untuk melacak dan mengelola moda transportasi. Yang ketiga, pelacakan pengiriman untuk melacak status pengiriman secara real time dan memperkirakan fleksibilitas dan kecepatan waktu kirim. Yang keempat, manajemen biaya transportasi untuk menganalisis dan mengontrol biaya pengiriman. Dan yang kelima adalah integrasi data untuk menghubungkan informasi antar elemen seperti transportasi, persediaan, pesanan pelanggan, dan produksi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, selanjutnya ke pengukuran kinerja, yaitu pengertian dan tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu pengukuran kinerja supply chain management adalah proses mengevaluasi efektivitas dan efisiensi seluruh rantai pasok dari supplier hingga customer guna mencapai keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Dan yang kedua ada tujuannya. Yang pertama, monitoring dan pengendalian performa dari supply chain management perusahaan. Yang kedua ada menentukan arah perbaikan atau evaluasi dari supply chain management yang kita buat. Lalu yang ketiga itu ada menciptakan keselarasan antara tujuan, strategis, dan operasional. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengukur posisi relatif terhadap pesaing-pesaing yang ada. Selanjutnya ke model dan metrik pengukuran kinerja SCA. Yang pertama ada pendekatan POA atau Performance of Activity. Nah, untuk pertama-tama itu ada biaya. Biaya ini termasuk total biaya pengadaan, total biaya produksi, dan total biaya untuk distribusi. Yang kedua itu ada waktu. Waktu yang digunakan seperti lead time produksi dan lead time pengiriman. Yang ketiga ada kapasitas volume maksimum produksi atau distribusinya. Terus yang keempat tuh ada kapabilitas, itu ketersediaan stok, keandalan pengiriman, dan fleksibilitas dari produksi yang kita buat. Lalu yang kelima ada produktivitas, itu guna rasio output terhadap inputnya. Oke. Jadi yang keenam itu ada utilisasi, tingkat pemanfaatan mesin, gudang, shipping, dan lain-lain gitu. Lalu ada outcome, itu nilai tambah yang dihasilkan per aktivitas. Oke, yang kedua model SCOR, Supply Chain Operation Reference. Yang pertama itu ada proses inti. Ini mencakup plan, source, make, deliver, dan return. Lalu ada reliability, responsiveness, flexibility, cost, and asset. Oke, selanjutnya ada studi kasus di PT Sido Muncul dengan menggunakan pengukuran kinerja supply chain management. Yang pertama itu ada ISP dengan menggunakan SAP S4 HANA, yaitu mendukung real time monitoring kinerja produksi dan distribusi. Yang kedua ada pengukuran keuangan, inventory, dan arus kas terintegrasi. Lalu ada beberapa matriks yang digunakan, contohnya dengan SCOR base itu yang pertama ada delivery performance, dan penerapannya itu seperti distribusi ke 122 titik nasional dan explore di Indonesia. Terus yang kedua itu ada inventory days of supply chain, itu seperti sistem FIFO dan sistem FEFO guna menjaga efisiensi stok. Yang ketiga ada production flexibility, yaitu produksi 100 juta saset per bulan, dan ada SCM cost sebagai matriks. Terus penerapannya ada evaluasi biaya lewat sistem ERP. Terus ada matriks yang terakhir, cash to cash cycle time, itu contoh penerapannya
dioptimalkan lewat efisiensi procurement dan distribusi. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bullwhip effect. Bullwhip effect itu terjadi ketika terjadi penumpukan stok atau overproduksi ataupun kurang stok. Berikut merupakan penyebab terjadinya bullwhip effect yang dapat terjadi di PT Sido Muncul. Yang pertama, forecasting yang tidak sesuai dengan harapan. Kelebihan stok produksi dan terjadi penumpukan di gudang, sehingga ada peningkatan biaya simpan. Untuk poin kedua, pemesanan secara batch order. Pemesanan yang dilakukan sebulan sekali, bukan per minggunya, tetapi terdapat permintaan yang tidak pasti dari distributor, dikarenakan adanya peningkatan konsumsi dari masyarakat dapat mempengaruhi penjadwalan produksi dari PT Sido Muncul. Untuk poin ketiga, adanya keterlambatan waktu pengiriman. Adanya waktu keterlambatan pengiriman dari pihak pemasok atau ke distributor berdampak terhadap proses produksi dan pendistribusian barang kepada distributor yang akan berpengaruh terhadap stok barang. Dan poin terakhir merupakan kesalahan yang terjadi di sistem informasi. Terdapat kesalahan dalam memberikan informasi antar departemen seperti tidak tercatatnya permintaan konsumen atau ketersediaan stok bahan baku di lapangan yang dapat berdampak kelebihan stok ataupun kekurangan stok. Selanjutnya, penjelasan mengenai model skor atau Supply Chain Operation Reference pada PT Sido Muncul. Yang pertama yaitu plan, di mana PT Sido Muncul melakukan forecast permintaan pasar domestik dan ekspor untuk perencanaan produksi herbal mereka, dan juga penyesuaian kapasitas produksi dan distribusi berdasarkan data penjualan. Prinsip yang kedua yaitu perusahaan mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan petani herbal lokal dan mengedepankan prinsip keberlanjutan, traceability, dan etika pengadaan. Selanjutnya, untuk prinsip ketiga yaitu make atau produksi, di mana produksi dilakukan dengan fasilitas modern yaitu standar Good Manufacturing Practices dan ISO. Lalu proses produksi dilakukan in-house untuk menjamin kualitas dan efisiensi. Lalu untuk otomasi dan teknologi digunakan untuk proses massal. Sedangkan untuk prinsip skor yaitu deliver distribusi, produk didistribusikan secara luas melalui jaringan distributor nasional, retail modern, hingga ekspor ke lebih dari 15 negara. Sistem logistik juga terintegrasi dan real time, di mana mereka fokus pada ketersediaan produk di pasar dan merespons permintaan pasar dengan cepat, yaitu layanan pelanggan dan ketersediaan produk. Selanjutnya, untuk prinsip skor yang kelima yaitu return. Return yaitu proses pengembalian produk dari pelanggan atau distribusi ulang produk cacat atau berlebih. Pada perusahaan ini, produk rusak atau kadaluarsa dikelola melalui retur distributor berdasarkan kebijakan yang jelas. Lalu untuk limbah produksi dan produk sisa dikelola melalui reverse logistik dan pengelolaan limbah. Jadi secara garis besar, PT sudah muncul dengan model skor dapat dilihat yaitu perusahaan merencanakan rantai pasok berbasis data dan permintaan pasar, lalu membangun pengadaan berkelanjutan dengan petani lokal, selanjutnya memproduksi dengan standar mutu tinggi, lalu mendistribusikan produk secara responsif dan luas.